Gua mau ngomong jujur, di jalan raya motor itu selalu kalah. Bukan karena salah, tapi karena kita kecil. Lihat aja, kendaraan-kendaraan sekitar kalian tuh tentu bakalan lebih gede-gede lagi ya dibandingkan dengan kita yang cuman pakai motor aja kayak gini. Di video ini gue bakalan ngobrol santai sambil jalan soal kenapa rider sering ngerasa bener padahal secara realita posisi kita paling lemah. Ini bukan buat nyalahin, tapi buat bikin sadar. So, siapin aja camilan dan kopinya sebelum kita lanjut. Karena ini ruang diskusi, jaga ketertiban dalam berkomentar. Kenapa rider sering salah paham? Banyak rider ngerasa gue di jalur, gue udah pelan, gue udah hati-hati. Masalahnya, di jalan raya yang benar belum tentu selamat. Motor itu kecil, sekecil itu gampang banget gak kelihatan. Jadi ketika kita coba nyelip-nyelip di belakang truk kayak kemarin atau kayak yang terbiasa orang-orang lakukan ya. Emang aku juga pernah sih ngalamin kayak gitu. Emang sangat-sangat berbahaya sekali guys. Jadi jangan terlalu diandelin ya. Kalau misalkan ada jalur lain yang lebih bagus, yang lebih aman, mending kamu pindah jalur aja. Intinya, kalau misalkan di antara blind spot mobil-mobil, kendaraan-kendaraan atau alat-alat yang besar, kayak misalkan di Jalan Narogong tuh kan ada truk gede-gede banget. Nah, sebaiknya segera pindah atau segera hindari. Kalau bisa pakai jalur alternatif. Cuman kalau nggak ada jalan lagi, ya jalan situ. Cuman jangan terlalu lama nyelip di antara kendaraan-kendaraan yang gede karena itu sangat beresiko. Jadi gini ya, mobil dan truk itu berat. Sekali jalan, mereka butuh jarak buat berhenti. Walaupun sopirnya benar, kalau jaraknya nggak cukup, ya tetap nabrak. Dan yang paling sering kalah, motor lah, nggak ada lagi. Ini udah rahasia umum. Cuman emang sering jadi disalah-salahin tuh yang kendaraannya lebih gede tentunya ya. Kalau misalkan ada motor dan mobil yang diincar duluan pasti mobil, kasihan juga sih. Kalau misalkan di mobilnya emang posisi nggak salah. Tapi itu adalah hukum yang ada di jalan raya. Apalagi misalkan ketemu orang-orang yang entah ada masalah apa, taunya mereka cuman ikut-ikutan ngeramein situasi doang. Itu yang bikin chaos suasana ya. Jadi bikin memperparah keadaan. Alih-alih bikin tenang, semuanya tenang, malahan bikin memprovokasi keadaan. Emang paling bagus sih kita minggir dulu, terus komunikasi baik-baik. Terus kalau ada dashcam, CCTV atau yang lainnya itu ditampilkan atau disimak bareng-bareng dulu. Misalkan ada kesalahpahaman di jalan raya ya. Semoga ini enggak terjadi di kita semua ya para penonton di sini. Tapi emang harus lebih hati-hati lagi ketika kita menggunakan motor terus sampingan sama kendaraan-kendaraan yang gede. Sama motor juga tetap ya hati-hati juga. Bahkan kesalahan-kesalahan mindset rider itu atau pemotor itu dia ngerasa rider itu kecil jadi bebas bisa nyelip, bisa nyusul, bisa ambil celah. Ya emang bisa ya, emang bisa. Semua itu bisa guys. Bisa dilakukan dengan mudah kalau kita pakai motor doang. Tapi justru karena kecil, kita yang harus lebih sadar. Karena akan kalah ya ketika kita berpapasan dengan sesuatu yang lebih gede ya. Misalkan di kolong mobil truk itu amit-amit. Itu kalau kita sampingan deh, sampingan sama mobil gede itu aja. Posisi ban mereka itu udah setengah badan lah, mungkin sedada atau sesetang kita ya. Di mobil-mobil besar kayak mobil angkutan, mobil kontainer atau mobil-mobil yang pokoknya mobil-mobil gede lah. Teman-teman mungkin sering melihat ya, kalau apalagi di kawasan Karawang atau Cikampek, Purwakarta atau di Bogor tuh di Narogong itu sering banyak banget kendaraan-kendaraan yang gila itu gede banget cuy. Jadi emang kita harus lebih hati-hati. Di kota besar juga ada ya, apalagi kalau misalkan di kota-kota padat industri yang jam sibuknya atau jam kerjanya, jam masuk kerja itu wah bahaya banget. Kita harus benar-benar dipaksa fokus banget untuk berkendara motor. Dan juga jangan buru-buru ya, kalau bisa kita harus lebih pagi berangkatnya. Jangan terlalu santai di rumah. Jadi ya itu aja sih beneran.
Gue pernah di fase itu, ngerasa aman karena belum pernah kejadian. Tapi di jalan, pengalaman itu bukan soal jam terbang, tapi soal berapa kali kita dikasih kesempatan hidup. Emang bisa aja sekali, dua kali itu selamat, apalagi microslip. Itu bener-bener ya, teman-teman juga pasti banyak banget yang ngalamin microslip. Ya taunya juga nyampe aja gitu. Padahal itu kan sangat bahaya banget. Itu bisa terjadi ketika kita sangat lemah, sangat lelah banget. Misalkan capek kerja ataupun berkendara terlalu lama, nggak istirahat. Mau istirahat nanggung, kita mikirnya nanggung, sebentar lagi nyampe. Tapi itu justru bikin berbahaya guys. Keadaannya menjadi sangat berbahaya sekali. Motor selalu kalah bukan berarti kita salah, tapi berarti kita harus lebih ngalah. Bukan karena takut ya, tapi karena pengen pulang. Jadi gak ada alasan buat kalian egois di jalanan atau di jalan raya tuh ngerasa bener, ngerasa harus seperfeksionis itu, ngerasa kuat banget, ngerasa intinya masalah kecil dibesar-besarin, terus pengen dilihat orang kalau kamu berani ngelawan semuanya, ngelawan orang-orang ribut di jalan dan lain sebagainya. Itu udah apa ya, intinya kayak buang waktu aja gitu. Kalau misalkan emang ada yang lebih penting, sebaiknya ya urus aja yang lebih penting, selamat sampai tujuan. Ke tujuan itu kalau misalkan gak terlalu parah ya untuk kejadian kasusnya. Kalau hari ini kamu sampai rumah dengan selamat, mungkin bukan karena kamu jago, tapi karena hari ini kamu cukup sadar. Menurut kalian, motor harus selalu ngalah atau tetap punya hak? Tulis di komentar, kita diskusi, bukan ribut.